Salah satu franchise game yang ternyata udah cukup tua, Assassin's Creed. Buat kamu yang dulu udah mainin Assassin's Creed pertama saat awal rilis, selamat, ternyata kamu udah tua, bre. Jadi game Assassin's Creed pertama itu dirilis hampir 20 tahun yang lalu. Jadi orang yang udah tua, kalau dibilang 20 tahun yang lalu, yang terlewat di kepalanya adalah tahun 1980-an. Tapi ternyata 20 tahun yang lalu itu tahun 2004, coy. Dan Assassin's Creed pertama dirilis tahun 2007. Waktu itu gamenya bener-bener luar biasa, revolusioner dari segi gameplaynya, mekanismenya, jadi sistem parkour gitu ya, terus stealth, bunuhin orang, habis gitu banyak lah pokoknya yang asik banget dari Assassin's Creed. Dan mekanisme tadi dipertahankan sampai hari ini, dan saat mainin gamenya walaupun udah bertahun-tahun masih tetap asik dan tidak terasa basi. Asik banget tuh, kita bisa manjat sampai ke puncak menara, terus lompat leap of faith. Udah gitu mekanisme stealth-nya, bunuh penjahat diam-diam di tengah keramaian, terus kita bisa berbaur dengan orang sekitar saat dikejar musuh, dimana semuanya masih dipertahankan sampai hari ini dan masih tetap asik dimainin. Nggak semua game yang bersambung sampai panjang sekali bisa mempertahankan kualitasnya dengan baik. Ada banyak yang berujung ceritanya dipaksain, disambung-sambungin. Ada juga yang jadi monoton gitu ya, gameplaynya gitu-gitu doang. Nah, kira-kira gimana dengan Assassin's Creed? Kalau menurut penilaian singkat saya, Assassin's Creed ini adalah termasuk salah satu yang bisa mempertahankan kualitasnya dengan baik. Kalau kita bandingin sama Resident Evil yang udah pernah kita bahas di sini, serinya memang banyak gitu ya, tapi semakin kesini ya, buat saya semakin nggak asik. Ceritanya masih nyambung, tapi terasa dipaksakan. Dipaksa untuk disambung-sambungin, bre. Beda lagi dengan Final Fantasy, di mana setiap serinya itu adalah cerita yang berbeda. Jadi akhirnya kita sebagai gamer, yang kita tungguin adalah Final Fantasy yang memang nggak ada kaitannya satu sama lain. Tidak ada continuity ceritanya. Nah, gimana Assassin's Creed bisa mempertahankan apa yang dia lakukan? Gamenya semuanya saling berkaitan, tapi tidak jadi membosankan. Dari sejak tahun 2007 saat Assassin's Creed pertama kali dirilis sampai hari ini udah ada 13 seri. Nah, selama rentang waktu 17 tahun itu akan ada banyak penggemar asli yang akhirnya nggak bisa menyelesaikan sampai akhir, berhenti di tengah jalan. Ada yang terus main sampai sekarang. Ada juga penggemar baru yang mungkin baru main di tengah-tengah. Mungkin kamu baru main saat Assassin's Creed Origin. Itu umurnya udah 7 tahun loh. Tapi yang pasti, kamu mau masuk kategori yang manapun, mau penggemar lama atau penggemar baru, kemungkinan besar kita semua sudah tidak terikat dengan cerita yang ada di Assassin's Creed pertama. Mungkin udah banyak yang lupa bahwa sebenarnya cerita Assassin's Creed itu bukan tentang kelompok pembunuh yang bunuhin orang gitu ya, dan juga bukan tentang karakter yang kita mainin. Jadi kalau yang terakhir Mirage itu jagoannya namanya Basim, terus kalau Valhalla itu siapa? Eivor gitu ya. Nah, cerita Assassin's Creed bukan tentang mereka, bre. Buat yang belum tahu atau mungkin lupa, cerita Assassin's Creed itu adalah tentang memori, bahwa yang kita mainkan itu adalah ingatan nenek moyang dari karakter yang kita mainin sebelumnya. Assassin's Creed pertama, jagoan utamanya bernama Desmond Miles. Dia bukan orang dari zaman kuno. Desmond ini justru orang dari zaman modern, abad 21, yang kebetulan dia adalah keturunan dari salah satu anggota Assassin's Brotherhood. Ini adalah kelompok pembunuh yang terinspirasi dari kelompok nyata bernama Order of Assassins. Assassin's Brotherhood ini punya misi menjaga kedamaian berdasarkan kebebasan. Tapi ada satu kelompok pesaingnya bernama Templar Order yang juga terinspirasi dari kelompok militer nyata, Knights Templar, di mana mereka pengen menjaga kedamaian dengan paksaan. Dan tentu saja keduanya nggak cocok dan saling bermusuhan. Kedua kelompok ini memperebutkan artefak bernama Pieces of Eden yang konon kabarnya sangat powerful sampai salah satunya bisa mengontrol pikiran manusia. Dan pencarian terhadap Pieces of Eden ini berlangsung sampai sekarang. Barangnya sendiri nggak tahu di mana. Nah, diperkirakan Pieces of Eden ini disembunyikan oleh salah satu anggota Assassin's Brotherhood. Kembali ke Desmond Miles yang di era ini bekerja sebagai bartender. Dia diculik oleh sebuah perusahaan misterius bernama Abstergo Industry. Dia dipaksa untuk terhubung dengan satu alat bernama Animus yang ternyata berfungsi untuk mengakses memori nenek moyangnya Desmond lewat DNA. Jadi si Desmond ini adalah keturunan jauh dari Altair Ibn Lahad, salah seorang anggota Assassin's Brotherhood di Holy Land yang berlatar belakang Perang Salib ketiga di tahun 1191. Hal ini dilakukan karena diperkirakan Altair tahu keberadaan Pieces of Eden. Di game Assassin's Creed pertama ini kita bukan hanya menjalankan karakter Altair tapi juga Desmond dengan porsi yang boleh dibilang setara. Yang unik, Desmond di zaman modern bukanlah pembunuh. Dia nggak punya
punya keahlian untuk membunuh. Jadi saat kita kontrol, dia awalnya cuma bisa jalan dan ngobrol doang. Tapi asiknya, semakin lama Desmond terhubung dengan Animus, dia menyerap kemampuan Altair. Sampai akhirnya pelan-pelan dia jadi jago membunuh juga, bre. Kisah pencarian ini belum selesai di Assassin's Creed pertama. Konfliknya nggak kelar di zaman Altair. Akhirnya Desmond diminta untuk mengakses memori dari nenek moyangnya yang lain. Assassin's Creed 2, kali ini Desmond memasuki kehidupan Ezio Auditore dari Firenze, Italia. Settingnya di zaman Renaissance antara tahun 1476 sampai 1499. Konfliknya masih sama, pencarian Pieces of Eden. Mekanisme gamenya banyak di-upgrade di seri kedua ini. Experience mainnya jadi jauh lebih menyenangkan dibanding seri pertama. Tapi yang membuat game ini ditunggu banyak orang bukan soal gameplaynya doang, melainkan settingnya yang berada di Italia zaman Renaissance dan akan muncul seorang tokoh legendaris, Leonardo da Vinci, yang dalam game itu diceritakan masih muda. Kita sering lihat artikel soal buku catatan Leonardo da Vinci asli yang isinya adalah desain gambar peralatan yang canggih. Nah, di game kedua ini, bener dong, Leonardo mendesain banyak peralatan canggih yang dipakai sama Ezio. Tapi endingnya seperti seri pertama, konfliknya tidak selesai di zaman Ezio, dan akhirnya Desmond diminta sekali lagi untuk mengakses memori nenek moyangnya yang lain. Banyak banget neneknya. Assassin's Creed 3, Desmond masuk ke memori Rotan Hacketon. Saya nggak tahu bacanya benar atau enggak, tapi yang pasti dia dikenal dengan nama Connor, seorang blasteran Inggris dan Indian di zaman awal berdirinya Amerika Serikat. Settingnya adalah Boston, New York City di abad 18. Salah satu yang menarik dari setting game ini adalah dimunculkannya orang-orang Mohawk, salah satu suku asli Amerika yang digambarkan sangat mendekati dengan budaya Mohawk yang asli. Tentu saja konfliknya tidak berhenti sampai di sini, jelas lah ya, soalnya Desmond dikejar sama Templar Order sampai ke abad 21. Artinya pencarian mereka terhadap Pieces of Eden ini belum selesai sampai sekarang. Tapi sayangnya Assassin's Creed 3 ini adalah kisah terakhir Desmond, termasuk dia adalah salah satu seri terakhir di mana karakter utamanya ada dua, Desmond dan nenek moyangnya. Assassin's Creed 4 Black Flag. Secara story masih nyambung dengan Assassin's Creed 3 di mana settingnya adalah zaman bajak laut sekitar tahun 1715 sampai 1722 di West Indies, masih di area Amerika Utara. Menceritakan seorang bajak laut bernama Edward Kenway yang merupakan kakeknya Connor, pemeran utama Assassin's Creed 3. Tapi di sini cerita penggunaan Animus sudah mulai dikurangi. Plotnya lebih berfokus pada karakter utama si bajak laut. Black Flag ini boleh dibilang adalah seri Assassin's Creed paling sukses dan jumlah pemainnya masih banyak sampai hari ini. Dirilis tahun 2013, tapi baru aja kemarin Februari 2024 jumlah pemainnya tiba-tiba naik drastis sampai 200% setelah perilisan game Skull and Bones yang menurut banyak orang mengecewakan. Nah, selepas Black Flag, ini cerita tentang Animus dan bahwa gamenya itu sebenarnya jalanin dua orang itu udah semakin ditinggalkan. Masih ada sih disempilin dikit-dikit scene tentang Animusnya, tapi ya cuma sekedar lewat aja. Jadi sekarang kalau kita mainin Assassin's Creed, ya udah langsung masuk di karakter yang dari zaman dulu. Main Valhalla langsung lompat ke zaman Viking. Main Odyssey kamu langsung lompat ke zaman Yunani kuno. Nah, hebatnya walaupun dihilangkan satu bagian besar dari story-nya Assassin's Creed, ternyata tidak membuat gamenya menjadi semakin jelek, tapi justru jadi semakin ditunggu orang, bre. Di sini Ubisoft masih pakai benang merah yang sama bahwa ceritanya adalah pencarian Pieces of Eden. Cuma di sini mereka jadi bebas berkreasi, bikin cerita yang secara story sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Dan formulanya sepertinya udah bisa ditebak. Dari awal berlokasi di Holy Land, berpindah ke Italia, pindah lagi ke Amerika dan lompat ke laut sebagai bajak laut. Dan itulah yang ditunggu oleh para penggemar Assassin's Creed. Bukan tentang ceritanya, tapi tentang mau muncul di negara mana lagi nih. Yang kita tunggu udah bukan lagi Desmond atau Altair atau Ezio. Kita lihat Assassin's Creed Origin yang mengambil setting di Mesir sekitar tahun 49 sampai 44 sebelum Masehi. Assassin's Creed Odyssey yang mengambil setting Yunani kuno sekitar tahun 431 sampai 422 sebelum Masehi. Assassin's Creed Valhalla yang menceritakan konflik antara Viking dan Inggris antara tahun 872 sampai 878. Dan terakhir Assassin's Creed Mirage yang mengambil setting di Baghdad tahun 861. Nah, tinggal selanjutnya dia akan muncul di negara mana lagi? Itu yang kita nggak sabar nunggu, bre. Kabarnya udah ada dua project Assassin's Creed baru. Pertama Project Red yang mengambil setting zaman feodal Jepang dan Project Hex yang sepertinya melibatkan penyihir. Belum tahu dari zaman mana. Dan akhirnya itulah yang membuat Assassin's Creed berhasil mempertahankan eksistensinya sampai hari ini. Gameplaynya walaupun secara konsep mainnya hampir sama gitu ya, tapi ternyata bisa dibungkus dengan sangat baik. Yang ditunggu sama penggemarnya bukan lagi cuma story, bukan cuma karakter, bukan cuma gameplay, tapi mau muncul di negara mana lagi, settingnya tahun berapa, dan kira-kira senjatanya seperti apa. Dan apakah akan ada kejadian historical asli yang dimasukin ke dalam gamenya, termasuk apakah akan ada karakter
karakter historical asli yang juga dimasukin ke dalam gamenya. Semuanya ditungguin banyak orang, walaupun tadi yang asli-asli diselipin itu tetap dibungkus dengan kisah fiksi. Dan formula ini sangat unik, sampai boleh dibilang sih dia satu-satunya yang ada di industri video game saat ini ya. Mana lagi coba? Game bersambung, yang ceritanya masih ada benang merahnya, terus dibuat pindah-pindah negara di setiap serinya, dan kita semua nungguin dengan harap-harap cemas mau muncul di negara mana lagi. Dan kalau kita lihat, Mesir udah ada, Yunani udah ada, Arab udah ada, Italia, Amerika. Tinggal nungguin nih, kira-kira kapan Assassin's Creed Indonesia bakal muncul. Dan senjatanya apa ya?